Selamat malam, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, jadi di video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman ya menggunakan sebuah platform yang bernama Skyspace gitu. Jadi ini juga platform yang eh, baru saya kenal begitu ya, dan saya di sini mencoba untuk berbagi pengalaman ketika menggunakan platform ini khususnya dalam literatur review ya. Nah, jadi teman-teman bisa temukan platform ini itu di typeset.io. Jadi silakan teman-teman bisa langsung masuk ke website resminya ya. Nah, jadi beberapa hari ini saya sudah mencoba menggunakan platform Skyspace ini ya, dan menurut saya ini juga cukup menarik ya platformnya ketika kita misalkan mencoba untuk mencari artikel-artikel atau literatur ilmiah begitu ya. Nah, ini saya coba dalam kondisi tidak login ya, dan benar-benar versi yang tidak berbayar. Jadi teman-teman nanti kalau ingin tahu yang versi berbayar nanti kita cek di pricing ya, mungkin nanti di video berikutnya. Jadi saya menggunakan platform ini memang benar-benar tidak berbayar, kemudian tidak login. Jadi begitu masuk ke websitenya saya langsung pergunakan begitu ya. Nah, jadi tampilan websitenya itu sangat sederhana, kemudian diberikan contoh-contoh dari paper yang ada di di platform ini begitu ya, dan komentar-komentar terkait user yang menggunakan platform ini begitu. Nah, jadi sangat menarik ketika kita membaca tagline-nya ya, bahwa dia ada 282 juta paper, kemudian nomor satu search engine gitu ya. Jadi kita cobalah bagaimana platform ini bisa membantu kita khususnya dalam literatur ilmiah. Nah, yang menarik di sini ada menu-menu ya, toolsnya itu ada literatur review, ada Copilot, read with AI begitu ya, kemudian citation generator, kemudian paraphraser dan AI detector gitu ya. Nah, kemudian kita nanti cek menu-menu ini seperti apa di video-video berikutnya ya. Kemudian di tampilan website utamanya itu ada literatur review, kemudian ada extract data from PDF, read with AI Copilot, kemudian paraphraser begitu ya. Khusus untuk video ini kita coba yang literatur review saja dulu. Jadi kita mencoba untuk mencari artikel-artikel terdahulu begitu ya. Kemudian kalau ekstrak data ini mungkin untuk teman-teman yang mereview artikel ya. Jadi misalkan teman-teman ada tugas untuk mereview artikel, teman-teman bisa pakai menu ekstrak data ini untuk melihat misalkan dia abstraknya itu bicara apa sih, kemudian simpulannya apa, metodenya apa. Nah, nanti kita bisa coba ya di video berikutnya. Oke, sekarang kita fokus di literatur review saja ya. Jadi di sini dia menggunakan teknologi artificial intelligence begitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bertanya apapun terkait dengan pertanyaan teman-teman, pertanyaan penelitiannya, atau misalkan apa sih yang teman-teman ingin ketahui dalam konteks yang sekarang misalkan. Oke, nah karena saya di bidang akuntansi gitu ya, kita coba dalam konteks akuntansi. Jadi kalau teman-teman misalkan bidangnya komputer, kesehatan, kemudian engineering, nah teman-teman bisa tanya apapun gitu ya. Nah, ini menariknya karena kita mencari literatur ilmiah itu dari pertanyaan begitu ya. Oke, karena saya sekarang menyusun sebuah kerangka kerja, coba kita buat misalkan how to create the sustainability accounting framework gitu ya for small medium enterprise gitu ya. Jadi eh, ya ini pertanyaan yang coba saya buat begitu. Jadi teman-teman silakan membuat pertanyaan yang lain dan seterusnya. Dan jangan lupa isi tanda tanya ya, eh, question mark gitu untuk mendapatkan hasil yang baik begitu. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini menarik cara kerja dari platform Skyspace ini ya. Ini yang mungkin berbeda dari platform-platform yang lain gitu ya. Nah, ini kita sudah temukan ininya ya, apa namanya?
hasilnya dari eh, pertanyaan yang kita buat ya, how to create the sustainability accounting framework for small small medium enterprises gitu ya. Nah, dia memberikan insight dari top 5 papers ya yang ada di platform ini. Jadi ini yang menarik karena di hasil itu kita sudah diberikan insight atau apa sih simpulan gitu ya dari top 5 papers yang dihasilkan dari platform ini, dari hasil pencariannya ya. Jadi karena saya bertanya how itu kan bagaimana ya. Jadi untuk membuat to create a sustainability accounting framework for small medium enterprises, it is important to consider several factors dan seterusnya. Firstly, kemudian dan seterusnya sampai muncul ini ya, this can be achieved through environmental education, visible environment policing, and the employment of experts gitu. Dan kita diberikan sumbernya ini dari mana gitu ya. Masing-masing kalimat ini ada sumbernya dan ini sangat menarik untuk saya karena kita diberikan insight dari 5 papers yang dihasilkan dari platform ini dan masing-masing ini sudah diberikan tanda ini papernya yang mana gitu ya. Jadi ini sangat menarik untuk saya. Nah, kemudian di sini hasilnya itu ada 10 ya. Sebenarnya bisa ditambah gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nanti bisa klik yang bawah ini ada show more papers. Tapi agar lebih jelas gitu kita cukup 10 saja dulu ya. Nanti kalau teman-teman merasa kurang nanti teman-teman bisa tambah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa menambah kolom ya. Nah, ini kolomnya kan baru 2, ada judul artikelnya kemudian insight-nya. Nah, ini kita bisa tambah nih misalkan dengan metodenya. Nah, metode yang mereka pakai kita bisa klik apply, maka di kolom ini akan muncul metode yang dipakai di artikel ini gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau nambah lagi kolomnya apa yang ingin diketahui misalkan hasilnya atau limitasi, nah kita klik limitasi kemudian kita klik apply, maka limitasi dari studi ini itu akan muncul gitu ya. Nah, ini yang cukup menarik untuk saya. Kemudian dari sini kita bisa filter juga. Nah, kita ingin apakah dia PDF, ada PDF-nya gitu ya, atau kita ingin yang open access, atau kita ingin yang dari top tier papers gitu ya, dari jurnal-jurnal terkemuka. Nah, itu silakan teman-teman bisa pilih. Nah, ini misalkan saya ingin yang open access gitu ya. Kita bisa klik yang open access saja, maka platform ini akan menghasilkan paper-paper yang open access begitu ya. Nah, jadi kita bisa coba misalkan yang open access begitu. Nah, jadi di sini menarik ya. Misalnya teman-teman itu kan membuat ada tugas misalkan untuk mereview artikel gitu ya, membuat research gap gitu ya, ada tabel-tabelnya. Ini kita sudah dibuatkan ya oleh Skyspace ya. Ini papernya apa, insight-nya apa, metodenya apa dan seterusnya. Kemudian ada kan limitasinya apa. Nah, itu kita sudah dibuatkan ya oleh Skyspace ini. Jadi kita cukup bertanya saja ke platform ini, kemudian mereka akan membuatkan tabel begitu ya, eh, apa-apa yang dihasilkan dari paper terdahulu. Kemudian kita bisa ekspor ini ya, baik dalam CSV file, BibTeX, XML file ataupun RIS file untuk nanti kita masukkan ke reference manager kita. Kemudian di sini kita bisa klik juga apakah berdasarkan relevansinya, apakah berdasarkan urutan abjad dan seterusnya. Tapi saya rasa kita pilih berdasarkan relevansi saja ya. Oke, kita pilih berdasarkan relevansi saja. Nah, kemudian ini yang menarik ya, kita bisa cek ya. Jadi artikel pertama itu judulnya A Proposed Accounting Framework gitu ya. For Tax Accounting for Sustainable Development Activities in Small Medium Enterprise. Nah, ini judul artikelnya. Uh, ini di book series ya. Nah, teman-teman bisa cek apakah mau book series, apakah jurnal atau artikel ilmiah. Kita bisa pilih di filter ini, more filters ya harusnya. Kita misalkan masih tadi ya, kita pilih open access, kemudian kita pilih yang more filters harusnya bukan clear ya. Nah, kita pilih yang more filters. Nah, di sini kita bisa klik tipe publikasinya, apakah jurnal saja. Nah, kita ingin jurnal saja, kita klik apply. Gitu ya.
Nah, kita sudah dapat yang dari jurnal saja seharusnya ya. Oke. Oke, tapi ini masih masuk ya. Berarti ini karena dia kategorinya adalah jurnal artikel. Meskipun judulnya isi book series, tapi dia ini masih jurnal artikel. Jadi ini masih artikel ilmiah berarti ya. Oke. Nah, jadi ini judul artikelnya ya. Oke, kemudian insight-nya itu ini bisa simpulannya atau latar belakangnya gitu ya. Kemudian metodenya kita bisa tahu dia pakai interview ya. Kemudian limitasinya ini eh, hanya satu negara, hanya di Sri Lanka dan seterusnya. Kemudian di paper-paper berikutnya kita sudah lihat ya semua berisi begitu ya insight, metodenya apa, limitasinya apa dan seterusnya. Jadi ini sangat sangat apa menarik untuk saya ya. Kemudian di sini kita kalau tertarik ya, misalkan kita tertarik nih, saya mau tahu nih artikel ini. Nah, kita bisa klik ini dulu. Kalau DOI-nya ini langsung ke artikelnya ya, langsung ke website dari jurnalnya. Kita klik dulu yang ini. Nah, judulnya kita klik. Nah, ini menarik ya. Ini mengingatkan saya ke platform Research Rabbit ya. Di sini ada related papers, ada referensi yang dipakai, ada autorsnya, ada related topicsnya gitu ya. Nah, ini yang tadi kita dapat dari sini ya. Kita ketika klik ini, maka dia akan muncul tab baru. Nah, ini penulisnya terbitnya di Jurnal Sustainability tahun 2023 ya, volume 15 eh, nomor 12 gitu ya. Nah, ini abstraknya. Nah, teman-teman bisa baca abstraknya. Ini referensi yang dipakai di paper ini ya. Jadi ada 61 referensi, lengkap juga sampai berisi abstraknya ya. Ini sangat jarang eh, ada platform yang referensinya itu sampai isi abstraknya dari referensi tersebut ya. Kita bisa lihat sampai seterusnya. Kemudian kita diberikan related papers juga, jadi paper yang eh, topiknya sama dengan topik yang kita cari. Kemudian trending question yang mungkin sekarang sedang banyak dicari orang ya. Is there an ESG framework for small medium enterprises in Canada gitu ya. Nah, jadi sangat menarik. Ini bisa jadi pertanyaan lanjutan yang bisa kita klik juga ya. Oke, kemudian yang menariknya kalau kita mau ke full text-nya ya teman-teman bisa klik full text ini ya. Coba kita klik ya. Maka dia akan masuk ke full text dari artikelnya ya. Ini ya. Misalkan kita klik referensi The National System of Innovation in Historical Perspective. Kita mau ke full text-nya. Nah, ini klik full text. Nah, ini dia full text-nya ya. Kalau teman-teman punya akses, silakan nanti teman-teman bisa eh, download secara gratis gitu ya kalau punya akses. Nah, ini menarik ya karena setiap dari referensinya itu diberikan akses ke full text-nya dan seterusnya. Bahkan kita bisa klik lagi. Nah, ini mengingatkan saya ke Research Rabbit ya, seperti ini. Nah, sekarang di sini yang menarik ya, karena di sini ada fitur Copilot. Nah, ini ada fitur Copilot ya. Copilot ini adalah eh, yang membantu kita AI-nya mungkin ya, yang membantu kita untuk mereview dari paper ini. Misalkan kita ingin tahu apa sih kesimpulan dari paper ini, kita klik. Nah, jadi kita seperti chat ya dengan Copilot-nya ya. Jadi di sini eh, conclusion from the paper. Nah, ini kita diberikan conclusion dari paper ini. Develops interpretation. Jadi ini seperti membuat literatur review dan ini sangat menarik ya karena Copilot ini membantu kita untuk langsung melihat apa sih kesimpulan dari paper ini gitu. Kemudian kontribusi kita bisa klik, maka kita akan chat si Copilotnya ya, what are the contribution of this paper. Nah, ini kontribusinya udah diberikan gitu ya dan seterusnya. Jadi ini menurut saya sangat sangat membantu ya kita untuk tidak perlu membuka papernya, tidak perlu membuka PDF atau bahkan mengakses website dari paper ini ya. Mungkin ada kelemahannya juga sangat mudah seperti ini sehingga kita tidak perlu untuk mengakses apa namanya sumber aslinya ya mungkin. Nah, ini kan sumber aslinya mungkin kita perlu baca tapi dengan adanya Copilot ini kita diberikan kemudahan gitu ya sehingga kita nggak perlu lagi membaca artikelnya secara utuh.
Cuma yang menarik di sini kan versi standar ya. Kalau high quality itu ini fitur-fitur Copilot yang lebih bagus gitu ya. Tapi ini memang harus berbayar. Jadi kalau kita klik upgrade now ini harus berbayar gitu ya. Tapi ya kita usahakan masih tetap membaca lah dari paper aslinya meskipun ada fitur Copilot ini gitu ya. Jadi teman-teman silakan cek pertanyaan-pertanyaan Copilot yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang menarik juga di sini kita diberikan ini ya, hmm, related papersnya kalau kita klik. Nah, ini ada related papers sama seperti ini mengingatkan saya ke si platform Research Rabbit ya, cuma memang di sini tidak ada grafiknya. Jadi mengingatkan saya ke platform Research Rabbit, kita diberikan eh, 6 related papers. Kalau kita tertarik misalkan, nah, misalnya saya tertarik nih sama paper ini, kita klik. Nah, maka kita masuk lagi ke paper berikutnya gitu ya. Kemudian ini juga diberikan lagi cuma ini menariknya dia isi ininya langsung ya. Apa ini kan judulnya small medium PDF-nya langsung kita bisa diberikan PDF-nya di sini. Oke, ini menarik ya. Cuma di Research Rabbit kan tidak ada PDF ya, tapi di sini sudah langsung ada PDF-nya. Kita bisa read PDF in full screen gitu. Oke, menarik. Kemudian kemudian kita klik misalkan ada related papers, kita klik lagi apa related papersnya dari paper ini dan seterusnya gitu. Jadi akan banyak ada paper yang baru yang bisa kita temukan dari cara ini. Memang tidak terlihat grafiknya ya seperti Research Rabbit ya. Cuma di sini memang menarik. Nah, ada fitur Copilot itu dan kemudian kita diberikan related papers yang relatif sama begitu topiknya dengan yang kita cari. Oke, kalau kita ask Copilot lagi, nah ini memang sepertinya terbatas ya kita bisa menggunakan Copilot ini ya kalau apa namanya kalau kita kan tadi baru dua yang menggunakan Copilot ini ya, tapi di sini kita sudah tidak bisa klik lagi. Artinya memang kalau fiturnya masih gratis, Copilot ini relatif terbatas ya untuk fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, oke kalau kita kembali lagi ke sini, misalkan kita mau cari lagi paper yang lain gitu ya. Nah ini Role of Management Accounting System in Sustainable Survival of Small Medium Enterprise in Pakistan gitu ya. Ini insight-nya, ini hasilnya, ini limitasinya gitu ya. Oke, kita klik misalkan ini. Ini ada PDF-nya ini langsung ke kalau kita klik ini langsung ke sumber aslinya ya. Coba kita klik, ini langsung ke sumber aslinya. Harusnya bisa ya. Coba kita klik lagi. Oh, ini langsung di-download ya. Oke. Ini langsung di-download, jadi sumber aslinya seperti ini. Oke, ini langsung kita dapat PDF dari artikelnya karena kita pilih yang open access ya. Oke. Oke, kemudian kalau kita coba klik Copilot ya, kita klik di sini Copilot. Oke. Kemudian kita pilih yang hmm, ini misalkan. Can you identify any novel methodologies? Apakah ada metodologi atau pendekatan yang baru gitu ya? Nah, ini dia muncul di sini ya. Oke, jadi beberapa hal yang baru yang dipergunakan dalam papers ini. Jadi konseptual frameworknya yang diusulkan itu mengintegrasikan sistem akuntansi manajemen, strategic thinking, and sustainable survival of small medium enterprise. Jadi ya seperti itulah fungsi dari Copilot. Jadi kita bisa bertanya dan dia langsung memberikan jawaban gitu ya. Cuma memang kita harus cek kembali juga artikelnya ya. Jadi PDF-nya itu harus kita baca sehingga kita benar-benar yakin bahwa itu yang dimaksud oleh Copilot ini gitu ya. Kalau enggak ya kita baca aja langsung dari sini ya. Nah, kita bisa klik artikelnya. Oke, ini PDF-nya open access ya seperti yang tadi sudah kita buka.
Cuma ini memang sepertinya terbatas ya, yang Copilot ini tidak bisa kita pakai lagi karena kita tadi sudah pakai dua ya untuk fitur dari Copilotnya. Nah, ini sudah diberikan PDF-nya ya, yang tadi kita eh, pilih. Ini coba kita, ini ada pilihan statement in the PDF to use Copilot gitu ya. Coba kita pilih ya. Apa maksudnya ini ya? Kalau kita pilih ini, oke, apa maksudnya ya? Oh iya, kita harus login dulu ya untuk menggunakan ini. Jadi fiturnya mungkin akan bertambah luas kalau kita bisa login atau sign up ya. Karena kan saya tadi sampaikan di awal video bahwa saya menggunakan ini masih versi bebas ya. Jadi saya tidak login, saya tidak sign up. Tapi karena di sini kita diminta untuk login atau sign up, jadi mungkin di video berikutnya kita coba nanti untuk login ya ketika menggunakan fitur ini. Sepertinya menarik ya ketika kita highlight, nanti kita akan mendapatkan Copilotnya itu seperti apa gitu ya. Oke, tapi sepertinya kalau masih gratis seperti ini pun tanpa login pun ini sebenarnya fiturnya juga sudah baik ya. Bahkan PDF-nya itu langsung muncul di platformnya dari Skyspace ini gitu ya. Nanti kita coba untuk buat akun ya. Nah, ini sudah tidak bisa kita klik lagi ya. Copilotnya ini sudah tidak bisa kita klik. Mungkin kalau login bisa kita pakai beberapa kali lagi. Di sini ini ada Copilot. Nah, ini harus login ya. Hmm, Please login or sign up. Jadi kita diminta login karena memang kita tadi belum sign up dan belum login, masih benar-benar bebas gitu ya, benar-benar gratis. Nah, kita nanti coba login ya. Kemudian di sini ada authors. Nah, authorsnya tiga. Nah, ini keterangannya. Kalau kita klik satu aja, maka dia muncul paper yang dibuat oleh author ini ya. Oke, ini nama autornya, ini afiliasinya. Kalau kita klik lagi mungkin akan muncul paper-paper dari universitas ini gitu ya. Ada deskripsi dari penulis juga. Kemudian papersnya ini 39 papers yang ada di platform Skyspace ini ya. Oke, ini papernya. Oke, menarik ya. Seperti Research Rabbit, cuma memang tidak ada grafik-grafik yang menghubungkan antar paper gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah ya, ini related topics, nanti akan muncul topik-topik apa yang relevan dengan paper ini. Ada conceptual framework, ada accounting information system, ada manajemen accounting, ada strategic thinking gitu ya. Kemudian di sini citationnya ini, kemudian related papersnya ada 5, trending questionnya itu seperti ini. Tuh. Oke, ini karena kita belum login ya, kita belum sign up dan belum login, jadi masih terbatas fitur-fiturnya. Tapi saya rasa ini sudah cukup baik juga ya untuk apa namanya untuk kita yang baru memulai dari platform ini. Oke, kemudian kita klik add kolom lagi, eh, mungkin kontribusinya gitu ya. Nah, kita bisa coba-coba nih. Oke, langsung isi kontribusinya ya. Ini kontribusinya, kemudian ini ada practical contribution gitu ya. Cuma memang ini mungkin harus ditambah ya. Karena kan di sini kontribusi teoritis itu belum ada misalkan. Terus research gap-nya belum ada gitu ya. Biasanya kan kita diminta untuk mencari research gap ya. Untuk mengumpulkan misalkan 10 artikel gitu ya. Terus masing-masing itu research gap-nya apa sehingga itu menjadi research gap di penelitian kita gitu ya. Tapi kalau semuanya dikerjakan dengan program seperti itu kan sangat gampang ya. Nah, ini dengan ini saja sebenarnya sudah cukup membantu kita untuk melihat research gap-nya itu ada di mana gitu ya. Oke, menarik nih. Platform ini nanti coba kita login lagi, kemudian kita sign up dulu, kemudian nanti kita login dan kita coba lagi ya. Oke, ini baru 10. Kalau kita klik show more papers, kita klik show more papers lagi. Sepertinya banyak ya. Tadi 10 harusnya nambah 10 lagi, mungkin 20 ya. Oh, berarti no related papers found, tidak ada paper yang relevan gitu ya. Sebenarnya kalau kita klik satu saja kan sudah menemukan paper-paper yang lain gitu ya, karena kita pilih yang
open access gitu. Oke, sangat menarik ini. Eh, di menu-menu lainnya ada citation generator, ada paraphraser, ini juga menarik. Nanti kita coba di video berikutnya ya. Nah, jadi eh, kesimpulan saya ketika menggunakan platform ini sudah sangat membantu ya. Kita diberikan insight dari 5 paper yang sudah kita tentukan pertanyaannya. Mungkin kalau pertanyaan ini diubah sedikit, mungkin eh, top 5 papersnya akan berubah ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengeksplorasi lagi pertanyaan penelitian yang cocok kira-kira seperti apa. Kemudian di sini ada show related questions, kita klik lagi, maka akan muncul mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sejenis dengan yang kita inginkan gitu ya. Mungkin nggak ada berarti. Mungkin ini pertanyaan yang sangat spesifik gitu ya. Kalau kita buat umum mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan. Jadi ini bisa sebenarnya menjawab tugas ya. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana cara membuat kerangka kerja untuk akuntansi keberlanjutan. Nah, ini sudah diberikan ya. Ini jawabannya. Jadi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, punya ada ujian gitu ya, ada tes gitu, misalkan ada tugas, tulis saja pertanyaannya di sini, teman-teman sudah dapat jawabannya ya. Tapi kan ini masih pendek ya, hanya satu kalimat gitu ya. Nanti tugas teman-teman ya harus mengembangkan paragraf ini sehingga dia menjadi paragraf yang lebih komprehensif gitulah. Jadi tidak ini yang di copy paste gitu ya ke dalam tugasnya, tapi ini membantu kita paling tidak memberikan rujukan awal seperti apa sih cara untuk membuat kerangka kerja untuk akuntansi keberlanjutan gitu misalkan. Oke, jadi ini masih fitur yang kita belum login ya, tapi sudah diberikan fitur yang menurut saya sudah cukup baik. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan sign up, kita kemudian akan login. Nah, kemudian kita coba cek pricingnya ya. Nah, ini pricingnya ini menarik nih mungkin. Oke, di sini eh, ada istilahnya Sky Space Premium ya. Nah, teman-teman bisa cek yang bulanan gitu atau yang oke. Kita cek frequently asked questionnya dulu. Nah, ini sudah ada ya. Apakah bisa cancel subscription, apakah refund, apakah ada diskon, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa baca. Nah, di sini ada yang versi bulanan, ada yang tahunan gitu ya. Kemudian ada yang bulanan, ini basicnya ini berarti yang tadi kita hanya perlu sign up ya. Nah, jadi Copilot-nya itu dari model yang standar. Copilot-nya itu terbatas, pencarian literatur review-nya terbatas, output paraphraser-nya terbatas gitu. Jadi itu yang versi basic yang hanya kita perlu sign up. Kemudian kalau premium, nah ini tentu Copilot answers-nya from our high quality model gitu ya. Jadi model kualitasnya yang terbaik gitulah. Jadi lebih lebih bagus lah daripada versi basic. Kemudian ini ada untuk labs dan universities gitu ya. Misalkan untuk 2 user gitu atau 3 atau berapa itu silakan bisa ditambah dan ini fiturnya gitu ya. Biasanya kalau kita individual kan kita pilih yang premium gitu ya. Dan ada flash sale juga. Ini kodenya seperti ini. Nah, silakan nanti teman-teman yang tertarik untuk pricing silakan bisa dicoba. Ada juga yang fitur tahunan ya. Oke, fitur tahunannya ya sama yang basic 0, kalau premium ini $12. Teman-teman bisa pilih yang bulanan atau yang tahunan. Nah, ini kan tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya perlu basic ya silakan basic. Kalau perlu yang premium ya silakan premium. Nah, itu sudah diberikan fiturnya oleh pengembang dari platform ini. Jadi silakan kalau teman-teman yang cukup basic ya silakan basic. Kalau yang premium ya silakan gitu ya. Itu pricingnya. Oke, kita kembali ke halaman awalnya ya. Kita baru mencoba satu ya. Tadi di literatur review saja. Nanti di sini ada banyak fitur-fitur, ada ekstrak data ini yang mungkin teman-teman di TikTok sudah ada yang membahas ya, bagaimana kita mereview artikel dari PDF itu kita masukkan, kemudian kita bisa dapat eh, informasi-informasi detail dari PDF yang kita masukkan. Kemudian ada read with AI, nah ini belum saya coba ya, nanti kita coba. Paraphraser ini yang untuk memparafrase gitu ya, agar level plagiasi kita bisa berkurang atau paling enggak membuat
paragraf kita jadi lebih menarik gitulah. Jadi ya seperti itulah fungsi dari paraphraser. Oke, untuk sementara kita masih cek yang literatur review ya, dan menurut saya ini juga platform yang sangat baik gitu ya. Apapun yang kita tanyakan, nah itu akan selalu muncul gitu ya. Jadi silakan teman-teman mencoba membuat pertanyaan sesuai dengan bidang ilmu teman-teman atau tugasnya teman-teman. Silakan ditanyakan. Dari pertanyaan itu akan muncul insight dari 5 papers, dan seterusnya akan muncul papers yang menjadi rujukan. Nah, ini 10 ya. Ini baru 10 karena kita belum login dan belum sign up dan belum login. Jadi mungkin kalau teman-teman pakai yang premium nanti bisa nambah sampai 100 dan seterusnya ya mungkin. Jadi ya silakan dicoba saja platform ini mumpung ini masih tersedia ya, yang versi untuk gratisannya masih ada yang versi basic dan PDF-nya ada, silakan diunduh. Apakah bisa diunduh? Ya bisa ya. Download karena ini open access, harusnya bisa diunduh gitu ya. Oke. Oke, demikian pengalaman saya ya menggunakan platform Skyspace ini. Mungkin di video berikutnya kita akan coba eksplorasi platform ini dengan sign up dan login ya, karena ini kan versi yang masih saya masuk saja ke websitenya tanpa melakukan pendaftaran atau login. Tapi fitur yang diberikan sudah cukup baik lah ya untuk membantu kita melakukan literatur review. Dan di video-video berikutnya kita akan coba ekstrak data, kita coba read with AI Copilot dan paraphraser. Tapi yang hari ini kita coba yang literatur review dan ini belum login ya, kita belum login. Oke, demikian ya video kali ini terkait dengan platform Skyspace. Silakan teman-teman bisa kunjungi platformnya di typeset.io. Itu website alamat dari website resmi dari Skyspace ini. Silakan dieksplorasi platformnya dan tuliskan komentar ya terkait bagaimana ketika teman-teman menggunakan platform ini. Dan silakan disebarkan video ini jika dirasa bermanfaat ya. Saya tunggu komentar dan saran teman-teman semua di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kita akan coba lagi platform ini di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.